Memang benar-benar rusak ini negara kita ini. Jadi negara kita ini bukan lagi negara hukum, melainkan negara kekuasaan. Ini fakta, jangan kau bantah ya. Kenapa saya katakan demikian? Praktiknya bahwa negara kita adalah negara kekuasaan ialah apa yang diinginkan oleh penguasa itulah yang dikerjakan dalam hal penegakan hukum. Buktinya, tiap detik, tiap menit, tiap jam terjadi tindak pidana di Indonesia, khususnya di Riau. Tetapi Kapolda Riau diam 1000 bahasa. Ini kan sudah mengindikasikan, sudah membuktikan bahwa negara kita adalah negara kekuasaan. Tindak pidana apa yang saya maksud? Tindak pidana mengumpul, mengambil, mengangkut, membeli buah dari kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan izin yang sah, diancam pidana paling rendah 3 tahun penjara dan paling tinggi 10 tahun penjara. Denda paling sedikit 1,5 miliar dan paling tinggi 5 miliar. Ketika ini dilakukan oleh korporasi, maka dendanya ini pidananya menjadi 5 tahun paling singkat dan paling tinggi 15 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling tinggi 15 miliar. Tetapi peristiwa pidana mengangkut buah, menjual buah, membeli buah oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Riau, PKS, pabrik kelapa sawit, praktik kini hampir 1000 ton dari Bukit Kesuma per hari. 100.000 ton per hari. Mana tindakan yang dilakukan oleh Polda Riau? Polda Riau diam. Tetapi nanti ketika ada judi slot, membeli, main, membeli togel, ini langsung bereaksi ini. Polda Riau ini. Itulah makanya saya katakan bahwa negara kita sekarang sudah berubah menjadi negara kekuasaan, bukan lagi negara hukum. Kalau negara hukum, Pak, ciri-cirinya, hukumlah menjadi panglima. Apa yang tertulis, yang dilarang, itulah yang harus dikerjakan oleh polisi. Dan ingat ya, Bapak Kapolda Riau, tindak pidana kejahatan kehutanan ini bukanlah delik aduan. Artinya, tanpa ada pun pengadu, ini penegak hukum wajib, bukan berhak, Pak, wajib untuk melakukan tindakan hukum, untuk memproses hukum. Sekian dan terima kasih. Nggak heran lagi saya kalau misalnya polisi di Indonesia, Mas. Ini bukannya saya mau membandingkan ya, tapi polisi di Taiwan ini ya, tetanggamu aja berisik. 5 menit langsung datang kalau misalnya kamu laporin ya, ditelepon aja, nggak perlu ke kantor polisi buat laporan resmi, nggak perlu. Apalagi kalau misalnya kita telepon sifatnya udah mengancam nyawa, udah darurat banget, 5 menit Pak sampai ke rumahmu, Pak. Jangankan yang kayak gitu, Pak, misalnya aja nih tetanggamu lebih sukses warungnya daripada kamu, terus kamu cari gara-gara, datang tuh polisi yang ngedamein 5 menit semuanya. Kalau di Konoha nunggu metong dulu orang baru bertindak ya kan. Nanti setelah metong, setelah ada kejadian baru klarifikasi sono sini ya, konferensi pers gitu. Kalau misalnya polisi Indonesia, jangan marah. Ini fakta polisi Indonesia ya, polisi Indonesia ojo marah ya kalian ya. Kepolisian Indonesia harus berbenah diri dari atas sampai ke bawah ya, bukan bekerja untuk masyarakat tertentu doang, oke? Tapi seluruh Indonesia. Ya, jadi banyak saat-saat ini yang mengharapkan polisi itu bisa memperbaiki institusinya karena kecintaan masyarakat kepada polisi, walaupun banyak oknum-oknum yang juga tidak bisa mempertanggungjawabkan jabatan yang diberikan kepadanya, gaji yang diberikan oleh negara dari rakyat, tapi masyarakat mayoritas masih cinta sama Polri ya, mengharapkan ada perbaikan demi perbaikan. Dan tadi kita sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh beliau ini dalam videonya, mengharapkan adanya pembaruan-pembaruan di tubuh Polri itu sendiri ya. Kalau kita lihat fungsi dan kewenangan kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kepolisian, tentu ini sudah diatur ya. Fungsi kepolisian pasal 2 misalnya adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan. Jadi
polisi ini adalah salah satu alat negara ya dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di pasal 3 kita melihat lebih jauh fungsinya itu berbicara tentang pengemban fungsi. Kepolisian itu adalah untuk ya yang pertama kepolisian khusus jadi dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian ada pegawai negeri, polisi pegawai negeri yang membantu administrasi. Kemudian juga ada bentuk kepolisian sesuai dengan pengamanan swakarsa. Nah, kemudian yang kedua itu pengemban fungsi kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam poin yang pertama. Itu melaksanakan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Lalu pasal 13, tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran ini diuraikan atau dijelaskan pada pasal 14 Undang-Undang Kepolisian RI. Kita tidak bahas semua. Kemudian kewenangannya ada pada pasal 15 Undang-Undang Dasar, lalu juga ada di Undang-Undang Kepolisian maksud saya, lalu ada juga di pasal 16. Perincian mengenai tugas dan kewenangan ini di pasal 18 berisi tentang diskresi kepolisian yang didasarkan kepada kode etik kepolisian, sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, dan juga tugas kewenangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tadi. Maka dapat dikaitkan fungsi utama dari kepolisian meliputi tugas pembinaan masyarakat. Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme. Oke. Sedangkan di bagian-bagian lain, ini juga diatur di beberapa pasal tentang Undang-Undang Kepolisian ya. Tugas di bidang preventif misalnya. Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian ini, dalam bidang preventif ini, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda, dan barang-barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan dalam tugas bidang represif, di bidang represif terdapat dua jenis peran dan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia, ya, yaitu wewenang diskresi kepolisian yang umumnya menyangkut kasus ringan, yang sesuai dengan KUHP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif dengan menggunakan asas legalitas bersama unsur criminal justice, mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, kemudian menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi, menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Jadi itu fungsinya.